Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Film kita kali ini berjudul Spy Kids Armageddon yang rilis tahun 2023. Film ini bercerita tentang anak-anak dari sepasang suami istri yang merupakan agen rahasia terbesar di dunia. Namun suatu ketika teknologi mereka diretas oleh seorang pengembang game yang sangat kuat dan melepaskan virus komputer yang memberinya kendali atas semua teknologi di dunia. Anak-anak ini pun harus menjadi mata-mata dan berjuang sendiri untuk menyelamatkan orang tua mereka dan juga untuk menyelamatkan dunia. Penasaran kan bagaimana aksi mereka? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan sekilas sebuah aksi dari dua bersaudara yaitu Tony dan juga Patty yang sedang menjalankan sebuah misi. Lalu scene berpindah di kediaman keluarga Torres satu hari sebelumnya. Torres dan istrinya yang bernama Tango merupakan agen rahasia di sebuah perusahaan yaitu OSS yang mengembangkan sebuah kunci untuk mengakses semua jenis teknologi yang mereka beri nama Armageddon. Torres dan Tango memiliki dua orang anak yang bernama Tony dan juga Patty, di mana kedua anak mereka tersebut tidak mengetahui jika orang tuanya adalah seorang agen rahasia sekaligus mata-mata. Torres dan Tango sangat membatasi penggunaan gadget oleh kedua anaknya karena dikhawatirkan akan menjadi celah bagi para peretas untuk masuk ke sistem mereka dan membobol keamanan teknologi Armageddon yang sangatlah canggih. Namun karena aturan yang begitu ketat terkadang membuat Tony melanggar aturan orang tuanya karena ia suka bermain video game. Singkat cerita, pada hari itu Torres dan Tango mendapat laporan dari ketua perusahaan OSS yang bernama Devlin bahwa ada sebuah grup tidak dikenal yang menyusup ke dalam ruang server rahasia OSS. Torres dan Tango pun bergegas pergi ke tempat tujuan. Sesampainya di tempat itu terlihat jika Torres menggunakan Armageddon untuk membobol semua akses rumit yang ada di tempat tersebut. Namun saat Torres dan Tango masuk, mereka tidak menemukan apapun selain beberapa orang yang mengecek sebuah komputer. Ternyata Torres dan Tango dijebak. Mereka sengaja masuk ke ruangan server tersebut untuk mencuri arloji Armageddon yang ada pada Torres dan juga Tango. Salah satu robot yang ikut bersama orang-orang itu pun berhasil mengambil arloji Torres. Sedangkan di sisi lain, Tony yang berada di sekolah sedang mengikuti permainan low score dan pemenangnya akan mendapatkan salinan sebuah video game bernama High Score yang diciptakan oleh seorang pengembang game yang bernama Ray Kingston atau sering mereka sebut Raja. Tony pun memenangkan pertandingan tersebut walaupun menggunakan cara yang curang, dan ia sempat ditegur oleh Patty karena hal tersebut. Namun, Tony akhirnya berhasil membawa pulang salinan game High Score. Sementara itu, robot yang mencuri arloji Torres ternyata adalah suruhan dari Ray Kingston yang berniat mencuri kode Armageddon. Namun, arloji yang dicuri tidak dapat melacak kode Armageddon. Akan tetapi, Ray punya rencana lain, yaitu mencuri kode Armageddon melalui salinan video game yang dimenangkan oleh Tony. Pada malam harinya, Tony dan Patty mencoba masuk ke dalam ruangan komputer untuk bermain game High Score yang mereka telah dapatkan di pertandingan sekolah sebelumnya. Tony dan Patty pun berusaha untuk tidak ketahuan oleh kedua orang tuanya dengan menghindari menginjak lantai yang berdecit dan pada akhirnya mereka pun berhasil masuk ke dalam ruangan komputer. So that we can sneak past Mom and Dad's office. Now we wait. Tony mulai mengunduh salinan game yang dikirim kepada mereka. Di waktu yang sama, Torres dan Tango sedang berdiskusi dengan Devlin mengenai arloji Armageddon yang dicuri. Devlin pun meminta agar Torres dan Tango melindungi kode Armageddon bagaimanapun caranya. Akan tetapi, Tango meminta Torres untuk menghapus kode tersebut agar tidak dicuri oleh para peretas yang mengambil arloji Torres. Hal itu karena kode Armageddon bisa menjadi berbahaya untuk dunia apabila berada di tangan yang salah. Namun sayangnya Torres tidak setuju dengan pendapat Tango dan memilih untuk mempertahankan kode Armageddon.
Tango pun tidak punya pilihan selain membuat Torres pingsan menggunakan ciuman obat bius. Tango mengakses kode Armageddon dan berniat menghapusnya. Tetapi di waktu yang sama, game yang diunduh Tony pun hampir berhasil dan kode Armageddon pun berhasil dicuri oleh Ray. Tiba-tiba Torres terbangun dan ingin menghalangi Tango. Namun hal itu sudah terlambat karena Ray sang raja telah berhasil mencuri kode Armageddon. With deletion of Armageddon code. Stolen. Pada keesokan paginya, masalah pun terjadi di mana semua akses internet, komputer, handphone, bahkan ATM telah diretas. Semua orang harus memenangkan game high score untuk mengakses semua teknologi. Saat keluarga Torres sedang mencoba mengakses komputer mereka dengan bantuan Tony yang pandai memainkan high score, tiba-tiba segerombolan para musuh dari game high score bermunculan masuk ke rumah mereka. Keluarga Torres pun mencoba melawan robot-robot tersebut. Namun karena jumlah mereka yang lebih banyak, akhirnya Torres dan Tango harus melawan para robot tersebut, sementara Tony dan Patty diminta untuk pergi ke rumah aman. Sebelum pergi, Tango sempat memberikan sebuah kalung sebagai penanda lokasi. Tango juga mengatakan bahwa di rumah aman ada sesuatu yang harus mereka lindungi. Tony dan Patty pun akhirnya pergi dengan mengendarai sebuah baji listrik yang dijalankan menggunakan autopilot. Sepanjang jalan, Tony dan Patty dikejar oleh anak buah sang raja. Tetapi pada akhirnya Tony dan Patty berhasil menghindari mereka dan pergi ke rumah aman dengan selamat. Saat Tony dan Patty masuk ke rumah aman, mereka pun akhirnya mengetahui bahwa orang tuanya adalah seorang mata-mata. Tony dan Patty sangat takjub melihat berbagai macam teknologi canggih di rumah aman tersebut. Sedangkan di sisi lain, Torres dan Tango dibawa ke markas sang raja yang ia desain seperti di game virtual. Torres dan Tango akhirnya bertemu langsung dengan Ray Kingston. Diketahui jika kode Armageddon terbagi menjadi dua, oleh karena itu Ray tidak bisa menggunakan kode Armageddon yang ia dapat untuk mengontrol semua teknologi di dunia. Ray pun menantang Torres dan Tango untuk bertarung. Jika Ray kalah, maka mereka bebas. Namun, jika Ray menang, mereka harus membantu Ray untuk mengakses separuh lagi kode Armageddon. Perkelahian pun terjadi. Torres dan Tango kesulitan melawan Ray hingga membuat Ray berhasil merebut kalung Tango yang terhubung dengan kalung Patty sebagai penanda lokasi keberadaan Tony dan Patty. Ray pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi mencari keberadaan Tony dan juga Patty. Scene kemudian berpindah ke rumah aman, di mana terlihat Tony dan Patty terus belajar menguasai alat-alat dan berlatih untuk menjadi mata-mata. Lalu saat Tony dan Patty sedang makan sereal, Patty teringat pesan ibunya bahwa ada sesuatu yang harus mereka lindungi di rumah aman tersebut. Kemudian sebuah robot kepiting menghampiri Patty dan Patty tentu saja langsung menyukai robot itu lalu memberinya nama Bronson. Sebenarnya di dalam tubuh Bronson ada separuh lagi kunci kode Armageddon yang dicari oleh Ray. Singkat cerita, saat Tony dan Patty sedang mengobrol, tiba-tiba beberapa rekan kerja Torres dan juga Tango dari divisi OSS datang ke rumah aman. Namun karena Tony dan Patty tidak mengenali mereka, akhirnya Tony dan Patty pun melarikan diri dibantu oleh Bronson. Tapi ternyata saat mereka berada di luar rumah, Devlin telah menunggu mereka dan langsung membawa Tony dan Patty ke markas OSS. Sesampainya di markas OSS, ternyata Devlin meminta Tony dan Patty untuk memenangkan game high score agar sistem mereka dapat diakses, karena sebelumnya kendaraan yang digunakan Tony dan Patty bisa berfungsi sebab Tony pandai memainkan game high score tersebut. Dan di markas itu juga Bronson menunjukkan setengah dari kunci Armageddon yang dibagi oleh Torres dan juga Tango. Di waktu yang sama, para anak buah Ray sudah sampai di markas OSS dan membuat kekacauan. Sementara itu, Tony dan Patty mencoba memberitahu Devlin siapa dalang di balik virus game high score yang tidak lain adalah Ray Kingston yang merupakan pencipta game itu sendiri.
Patty juga memberitahu Devlin bahwa kalung yang diberikan Tango sebelumnya bisa melacak keberadaan mereka dan kemungkinan bisa menjadi jalan agar divisi OSS serta Tony dan Patty menemukan keberadaan Ray sang Raja High Score. Tapi tiba-tiba ruangan tempat mereka berada diserang oleh para anak buah Ray dan Ksatria Heck yang merupakan prajurit terkuat Ray yang berhasil mendapatkan bagian dari kunci Armageddon. Tony dan Patty lalu mengejar para anak buah Ray tersebut menggunakan kapal sekaligus pesawat yang ada di kantor OSS. Bronson pun memandu mereka dengan mengoperasikan pesawat kapal tersebut. Namun karena kehilangan jejak, akhirnya Tony dan Patty memutuskan pergi ke lokasi yang dimuncul pada kalung milik Patty sebelumnya. Dalam perjalanan, Tony membaca buku tentang mata-mata dan berniat bermain curang melawan sang Raja High Score. Namun, Patty selalu mengingatkan Tony agar selalu jujur dan berperilaku sportif karena berlaku curang hanya akan merugikan diri sendiri. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas milik Ray Kingston yang dipenuhi dengan efek visual hologram. Tony dan Patty bergegas mencari kedua orang tuanya di dalam markas tersebut. Sementara itu, Torres menjelaskan kepada Tango bahwa saat mereka melakukan operasi bola api, yaitu menyusup ke sebuah perusahaan milik seorang penjahat bernama Fargos, Torres menemukan rangka senjata untuk kode Armageddon dan membawanya pulang untuk diselesaikan. Namun ternyata Torres gagal menyelesaikan rangka senjata tersebut dan yang sebenarnya berhasil menyelesaikan untuk menjadi kode Armageddon adalah Tony. Setelah mengetahui hal tersebut, entah bagaimana Tango berubah menjadi Ray dan mengatakan bahwa ia telah mendapatkan setengah kode Armageddon lainnya dan akan segera diaktifkan. Singkat cerita, Tony dan Patty akhirnya sampai di lokasi orang tuanya dikurung. Mereka semua pun bergegas mengatur rencana untuk menghentikan Ray mengaktifkan Armageddon. Mereka kemudian berpencar. Tony dan Patty pergi ke pusat ruangan komputer, sedangkan Torres dan Tango akan pergi bersama. Tony dan Patty tidak sengaja masuk ke ruangan komputer utama dan melihat rangka Armageddon. Seketika Tony teringat bahwa ia yang menyelesaikan rangka tersebut karena berpikir itu adalah sebuah teka-teki milik ayahnya. Kemudian Tony pun menyelesaikan rangka di hadapannya lalu mengaktifkan kedua kunci Armageddon tersebut. Tapi tiba-tiba Ray muncul di hadapan mereka serta Torres dan Tango yang ditangkap pun dibawa masuk ke ruangan itu. Ternyata Ray sengaja membuat Tony datang ke tempat itu dan mengaktifkan langsung kode Armageddon. Ray kemudian menceritakan bahwa Fargos yang merupakan penjahat pada saat operasi bola api adalah ayahnya. Fargos membuat teknologi agar dunia menjadi lebih baik. Ray marah karena para divisi OSS malah menyia-nyiakan hal tersebut, bahkan mencuri Armageddon sebagai senjata mereka. Tanpa menunggu lama, Ray pun mengaktifkan Armageddon untuk menyebar virus game High Score dan mengatur dunia. Lalu setelah itu, Ray pergi meninggalkan keluarga Torres. Kini, keluarga Torres pun hampir putus asa dan membiarkan Ray bertindak semaunya. Namun, Patty memberi ide untuk mengalahkan Ray di mana mereka akan menggunakan VR yang dipakai oleh Ray untuk mengontrol dunia, lalu masuk ke dunia virtual dan mengalahkan Ray sehingga dunia kembali pulih setelah Ray kalah. Mereka semua pun akhirnya pergi ke ruangan VR dan mulai masuk ke dalam dunia virtual game High Score. If he locks us out, we can save the world. Di dalam game, mereka berubah menjadi karakter game. Mereka pun mulai melawan beberapa musuh dan menang. Lalu, Patty mengatur rencana untuk mengalahkan Raja, di mana Tony akan menghadapi Raja sendirian karena ialah yang sangat kuat, sedangkan Torres, Tango, dan Patty akan menghadapi Ksatria Heck. Dan misi pun dimulai. Tony dan Ray sang Raja terlibat perkelahian yang sengit. Sementara Patty dan orang tuanya yang sedang menghadapi Ksatria Heck tiba-tiba berdamai karena mereka menolong Ksatria Heck saat ia terjatuh karena lantai yang roboh. Ksatria Heck pun bersumpah akan mengikuti Patty. Kini hanya tersisa Tony yang harus mengalahkan Ray sang Raja. Saat mereka sedang bertarung, Tony sempat kewalahan melawan Ray.
Dan Torres yang melihat itu pun berusaha membantu Ray dengan mengarahkan palunya ke arah Ray. Akan tetapi tindakan itu terhitung curang oleh Game karena Tony harus melawan sang raja sendirian. Akhirnya Tony pun menghalangi pukulan palu tersebut menggunakan tubuhnya sehingga membuat Tony kehabisan darah dan pingsan. Tony's in trouble. Tapi tiba-tiba Tony malah mendapat kekuatan baru, yaitu sekali pukul legendaris. Tony kemudian menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan Ray dan benar saja Ray pun berhasil dikalahkan. Ray lalu mengatakan bahwa Armageddon tidak bisa dihentikan karena mereka harus membuat dunia lebih baik dengan mengontrolnya. Namun Tony mengatakan bahwa adiknya Patty selalu mengajarkan kejujuran kepada dirinya dan membuat Tony menjadi lebih baik. Mereka bisa menginspirasi dunia agar bisa berbuat menjadi lebih baik dibanding harus memaksa mereka untuk bermain game. Akhirnya Ray pun menyerahkan mahkotanya kepada Tony sehingga Tony kemudian mematikan Armageddon dan membersihkan virus High-Score dari seluruh dunia. Okay. Mereka semua pun kembali ke dunia asli dan berkumpul dengan damai. Lalu Devlin bersama agen OSS yang lain datang untuk menangkap Ray. Namun berkat Tony dan Patty, Ray tidak jadi dipenjara. Merasa bahwa mereka sudah cukup lama bekerja bersama OSS dan tidak ingin terus berbohong, Torres dan Tango memutuskan untuk berhenti. Namun secara mengejutkan, Devlin menghancurkan kode Armageddon dan mengatakan bahwa divisi OSS akan memiliki perubahan baru, yaitu bekerja secara sportif dan jujur, sehingga keluarga Torres bisa kembali bergabung. Tidak hanya Torres dan Tango, melainkan Tony dan Patty juga. Di akhir film, kita pun diperlihatkan 6 bulan setelah kejadian tersebut. Kini, keluarga Torres bekerja untuk OSS dan mereka pun siap menjalankan misi. Terlihat pula kini Ray yang menjadi badut kerajaan dan menjadi lebih baik. Dan film Spy Kids Armageddon pun selesai. Gimana guys, menurut kalian film Spy Kids kali ini? Seperti biasa silahkan kalian komen di bawah. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya dan tetap semangat. Dadah!